Mari jemaat kita membuka Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Ayat yang genap, saya akan membacakannya mulai dari ayat 18, dan jemaat sekalian membaca bagian ayat yang ganjil. Demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Kalau sudah memasuki minggu Advent yang keempat, lebih sukacita atau duka cita? Sukacita? Betul? Lihat sebelah kiri kanannya semuanya ada senyum di sana. Wah, atau ada yang masih ngantuk karena cuaca hujan, dingin, lebih enak tidur ya Bapak Ibu ya? Ya, kalau tinggal menghitung hari, wah, rasanya sukacita selalu. Betul. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Sukacita tersendiri bagi kita setiap kali menjelang Natal, mau merayakan Natal di minggu Advent yang keempat ini. Dan sukacita itu seringkali bersamaan dengan pergumulan iman. Betul kalau ada orang mengatakan Bapak Ibu, siapa orang yang gak punya pergumulan, betul? Atau lebih ekstrim, seringkali juga kita mendengar ungkapan, hanya orang mati yang gak punya pergumulan. Tapi selagi kita hidup, memang di situ punya pergumulan. Ada masalah yang kita hadapi. Namun tetap kita mau bersukacita senantiasa. Kalau hari ini Bapak Ibu masih mengingat, karena dari Advent yang pertama, tujuan khotbah itu ada di bagian tengah dari warta jemaat kita, maka saat ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana kita bersedia menyambut Sang Damai Sejahtera itu seperti Yusuf, dengan hati yang tulus dan penuh ketaatan pada Allah. Yusuf dan Maria juga bersukacita, Bapak Ibu. Betapa tidak,
Karena mereka termasuk orang-orang yang beroleh kasih karunia. Mereka dipilih oleh Tuhan yang melaluinya Yesus lahir ke dunia. Tapi kok caranya menempatkan mereka pada pergumulan yang teramat sangat, pada persoalan yang luar biasa, yang tidak bisa dianggap ringan, mudah, berat Bapak Ibu. Dan Yusuf mempertimbangkan dengan luar biasa. Bagaimana orang menyikapi pergumulan, bagaimana orang menerima kenyataan hidup dengan segala persoalan, permasalahannya, akan terlihat dia tulus hati atau tidak. Dia taat atau tidak. Kalau lagi nggak punya persoalan, kalau lagi tidak ada hal-hal yang seringkali menyita energi, pikiran, perasaan kita, mungkin mudah orang mengatakan, oh, saya tulus, saya mau taat kepada Tuhan. Tapi bagaimana? Siap nggak siap? Kita harus menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi harus dihadapi. Di sini kita belajar bagaimana Yusuf menyikapi pergumulannya. Bagaimana Yusuf menyikapi cara dia. Jadi cara seseorang menyikapi persoalan hidupnya, cara seseorang menghadapi pergumulan dirinya, itu menempatkan orang siap diuji dalam ketulusan hati dan ketaatan diri. Bisa beda bentuknya Bapak Ibu, tapi satu, pergumulan yang kita hadapi sama-sama pergumulan. Nah, apa yang dihadapi oleh Yusuf pada saat itu, pada zamannya? Jelas sekali kalau tadi kita membaca bersama-sama secara berbalasan dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Dua kata kunci yang menjadi fokus dalam khotbah pelayanan firman Tuhan saat ini, tulus dan taat. Langsung disebut di sana pada ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Kalau saya boleh bertanya bagi kita sekalian, ini kita semuanya orang yang tulus hati atau tidak? Hanya Tuhan yang tahu. Pendeta Woro nggak boleh tahu ya. Tapi kita belajar bagaimana karakteristik orang yang tulus hati itu Bapak Ibu. Dan kita belajar dari Yusuf, karena jelas sekali firman Tuhan mengatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Orang yang tulus hati itu Bapak Ibu ketika menyikapi pergumulan, pikirannya tidak negatif. Pikirannya itu selalu positif. Tidak ada niat jahat dalam hatinya. Selalu ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat orang lain. Tidak tergantung pada sikap orang, tapi itu sudah menyatu dengan batinnya, dengan dirinya, di dalam hatinya. Dan Yusuf termasuk orang yang seperti itu. Sebagai para kaum laki-laki atau pria, bapak-bapak, kalau kita ditempatkan seperti Yusuf, bagaimana reaksi kita? Apa cara kita menyikapi orang yang kita cintai, tunangan kita sudah mengandung? Dan pada ayat 18-19 Bapak Ibu, Yusuf belum tahu. Malaikat Tuhan belum mengatakan, "Hei Yusuf, jangan takut karena ini bukan hasil perselingkuhan, pengkhianatan, tapi buah atau karya dari Roh Kudus." Kalaupun bagi kebanyakan orang, para kaum lelaki, ini sangat mempermalukan dirinya.
ini sebagai bentuk kejahatan yang menampar. Tapi Yusuf bisa membuktikan ketulusan hatinya. Kenapa di situ disebut dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, sehingga dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena dia tidak mau mempermalukan Maria. Dia tidak mau menambah beban Maria. Dan kalaupun itu dipandang sebagai kejahatan Maria terhadap dirinya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetap tenang. Dia bahkan di saat seperti itu tetap memikirkan yang terbaik untuk orang lain, yaitu dalam diri Maria. Ini orang yang tulus hati, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita ingat perempuan yang berzina, yang punya lebih dari satu suami, hukumannya apa pada saat itu? Dirajam. Dia tidak seperti kebanyakan orang. Tidak dikuasai oleh emosi, tidak mengeraskan hatinya. Dia kecewa. Sekalipun itu sangat dirasakannya. Karena apa? Karena sangat realistis firman Tuhan mencatat. Dia sudah bermaksud, kalau begini ya udahlah, aku ceraikan saja. Mungkin kita agak bingung, kok baru tunangan sudah disebut sebagai suami istri. Karena kita orang Indonesia, Bapak Ibu. Nah, kalau dalam adat istiadat orang Yahudi, Bapak Ibu, tunangan, engagement itu sudah bisa disebut sebagai suami istri. Karena ada ikatan perjanjian antara pria dan wanita. Sehingga mereka bisa disebut sebagai suami istri. Tetapi, ya, belum boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi ada 3 tahap dalam adat istiadat orang Yahudi. Yang pertama engagement, pertunangan kalau kita bilang. Yang kedua betrothal. Ya. Jadi setelah ada ikatan, itu lebih resmi lagi. Boleh disebut sebagai suami istri, tapi belum boleh melakukan hubungan suami istri. Tahap yang ketiga baru marriage, yaitu pernikahan. Itu sah. Status hukumnya sudah ada sebagai suami dan istri, dan baru boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi pada tahap yang ketiga inilah Yusuf bergumul, apakah saya jadi memperistri Maria dalam status hubungan yang sah? Ingat, dia tulus hati. Kalau orang tulus tidak gegabah mengambil keputusan. Lihat kata yang sangat penting dalam ayat yang ke-20. Dia mempertimbangkan maksud itu. Jadi sangat bijaksana, sangat arif. Betul kalau orang mengatakan kalau sedang emosi jangan mengambil keputusan. Pertimbangkan itu. Dan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka Amsal 14 ayat 32. Amsal 14 ayat 32. Boleh kita membaca bersama-sama? Amsal pasal 14 ayat 32. Sudah ketemu? Mari kita baca. 3, 2, 1. Orang fasik dirobohkan karena, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Enggak sia-sia orang tulus hati. Tepat pada waktunya Tuhan bertindak, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tepat. Dan di situ direpresentasikan dengan hadirnya malaikat Tuhan. Orang memberikan ruang pada apa yang mau Tuhan nampakkan. Dan di situ sangat jelas sekali malaikat Tuhan katakan, Yusuf jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak itu hasil dari Roh Kudus.
Dan luar biasanya Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Orang yang tulus hati tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi dia melihat kepentingan yang lebih luas dan dalam, yaitu sebagai perwujudan karya keselamatan Allah. Dan Yusuf itu sebagai alatnya, Bapak Ibu. Dia sebagai alat yang boleh Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan kemudian apa yang Yusuf ambil sebagai hasil pertimbangannya? Ayat 24, dia bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Apakah semudah itu mempercayainya? Apakah semudah itu meyakininya? Orang yang tulus hati Bapak Ibu tidak mendasarkan keputusannya, apa nanti yang saya terima, apa nanti kata orang. Mungkin kata orang, betapa bodohnya kamu, betapa lemahnya kamu mau menikahi seorang yang sudah mengandung. Tapi itu kata orang. Tapi bagaimana di hadapan Tuhan, dia justru orang yang tulus. Ketulusan membawa berkat rohani yang luar biasa. Berkat rohani yang melampaui dari harga diri seorang laki-laki. Harga diri mungkin bisa terlecehkan, terhinakan. Tapi Tuhan melihat hati. Dan tetap dia dipandang sebagai orang yang tulus hati. Langkah iman yang kedua, ketulusan membawa seseorang pada ketaatan. Apapun Tuhan yang aku hadapi, aku siap, aku mau. Dan apa yang dinyatakan oleh seorang Maria, oleh seorang Yusuf sebagai tunangannya, mereka menyatu sebagai suami dan istri. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan ayat 25, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi sebenarnya pada ayat ini mereka sudah sampai pada status hukum sah sebagai suami dan istri. Tapi sebagai seorang laki-laki, dia bertahan tidak bersetubuh sampai Yesus dilahirkan. Ini kata kunci yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Jadilah padaku menurut kehendakmu dan bukan kehendakku. Taat, jemaat yang terkasih, memang berarti tidak untuk kepentingan diri sendiri. Tidak untuk kehendak diri sendiri. Tidak untuk keinginan pribadi kita. Tapi ketaatan sampai pada tingkat ini memang tidak didasarkan pada, oh Tuhan kalau ini apa yang akan kuperoleh. Tidak. Tapi oleh karena, bukan agar supaya, oh nama saya dipuji, oh saya seorang yang baik. Tidak, oleh karena saya beroleh kasih karunia sebagai alatnya. Maka saya mau taat. Saya menjalani tugas ini sebagai alat di tangan Tuhan. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena melalui mereka dilahirkan Yesus menjadi pengenapan dari firman Tuhan oleh Nabi. Kalau kita baca tadi juga Yesaya 7-14. Karena anak ini adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia yang akan menghapus segala dosa umat manusia. Dia menyelamatkan umatnya dari dosa.
Lihat, jemaat yang terkasih, kalau seandainya Yusuf gegabah mengambil keputusan saat itu, kalau dia memilih satu caranya sendiri bukan cara Allah, dia kehilangan berkat ini. Padahal Allah sudah memilih dia dengan luar biasa. Bagaimana saudara dengan saya? Tulus hatikah kita? Berjanjikah untuk taat dalam menanti kedatangan Tuhan? Kalau dua hal tadi menjadi bagian hidup beriman kita, maka Sang sumber damai sejahtera itu sungguh menyatu dalam batin kita. Jemaat yang terkasih, bukan kebetulan kalau minggu ini tanggal 22 Desember. Selamat Hari Ibu. Kenapa nggak ada Hari Bapak? Pilih sendiri hari bapaknya ya, Bapak Ibu ya. Hari Ibu. Karena sampai sekarang ini termasuk kodrat Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak ada laki-laki yang mengandung kan? Tidak ada perempuan yang mengandung 9 bulan. Dan ketulusan hati tentunya juga bersama dengan suami, bersama dengan seorang bapak. Lahir dalam segala pergumulannya sebagai ibu. Cinta yang tak terkalahkan oleh apapun juga. Kekuatan doa yang luar biasa menghantar setiap anggota keluarga yang ada menjadi manusia yang luar biasa. Maka marilah, kalau ada sukacita seperti yang tadi kita ungkapkan, tapi di dalamnya terselip pergumulan Bapak Ibu dengan saya. Karena kematiankah orang terkasih kita? Kalau seperti tahun-tahun yang lalu, kita masih bersama dengan dia, tapi sekarang tidak ada. Kalau saat ini masih sakit, belum tersembuhkan. Kalau saat ini masih ada persoalan yang belum terselesaikan, yang mengganggu damai kita dalam perselisihan, dalam persoalan kita dengan orang lain. Kalau saat ini masih ada harapan yang belum terkabulkan Tuhan, masih ada kerinduan, apakah tetap kita punya ketulusan hati? Apa maksudmu Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah salah mempercayakan satu persoalan untuk kita. Yang Tuhan berikan, tetap aku mau mengucap syukur. Bersukacita senantiasa, dengan tetap berani menghadapi apa yang Tuhan percayakan. Karena di situ kita sungguh memperlihatkan, aku seorang anak yang taat. Karena aku pun, saudara sekalian, kita adalah alatnya untuk melanjutkan karya keselamatan ini. Yusuf dan Maria boleh Tuhan pakai, dan saudara dengan saya pun bisa dan terus nantiasa Tuhan pakai. Di dalamnya ada pergumulan, ya, mari kita hadapi. Itu kita hadapi bukan agar supaya, oleh karena kita adalah milik Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Dan dengan janji ketaatan, kita akan setia sampai akhir. Ada satu pujian, dari segala pujian yang begitu banyak, tapi saya mengingat satu pujian dari syairnya. Mungkin Bapak Ibu kenal lagu ini, Allah Peduli. Syairnya mengatakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi karena Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mengapa jemaat yang terkasih? Karena Dia adalah Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Selamat memaknai Minggu Advent yang keempat menjelang Natal bagi kita bersama. Tuhan memberkati. Amin.